Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata jihad fillah dan fisabilillah kita temukan di dalam firman-firman Allah dalam Al-Quran. Antara lain di surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ayat ini yang akan nanti menjadi pokok kajian kita. Ya, jadi di sini jahadu fina, artinya fillah. Ya. Barang siapa yang berjihad fina di dalam Allah, pasti Allah akan menunjukkan jalan-jalan mereka. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah itu sungguh-sungguh akan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Jadi Allah akan menunjukkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang berjihad di dalam Allah. Ayat yang lain ada pada surat Al-Hajj 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Nah, ini al-jihadu fillah. Sementara al-jihad fisabilillah bisa kita temukan di dalam surat Al-Hujurat ayat 15 antara lain. Samping ayat-ayat yang lain. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Ya. Orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh itu hanyalah mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka jahadu, berjihad, berjuang, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka, fi sabilillah, pada jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi dari 3 ayat ini kita memperoleh 2 istilah, yaitu jihad fillah dan jihad fi sabilillah. Jihad fillah itu lebih luas daripada jihad fi sabilillah. Secara umum bisa kita bedakan demikian. Namun ada juga perbedaan yang dikemukakan oleh para ahli tafsir. Ya, jihad fillah itu adalah jihadul maqasid. Jihad menuju Allah. Jadi sifatnya lebih mendasar. Maka termasuk di sini adalah jihad fi ma'rifatillah, supaya bisa mengenal Allah. Jihad tazkiyatul qalbi, jihad untuk mensucikan hati, mensucikan jiwa. Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Ya. Sedangkan jihad fisabilillah itu disebut jihadul wasail, yaitu jihad pada hal-hal yang sifatnya jalan atau cara. Maka termasuk di sini adalah jihad dengan harta dan jiwa. Dakwah ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar. Jihad menegakkan agama Allah. Jihadu fi i'la'i kalimatillah. Ya, ini yang digolongkan sebagai jihad fi sabilillah. Ini secara umum pengertian atau perbedaan antara jihad fillah dan jihad fi sabilillah. Para jamaah sekalian, baik yang hadir maupun yang mengikuti secara virtual, kita kembali kepada ayat ke-69 Al-Ankabut tadi, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Untuk bisa memahami nuansa dan hakikat makna dari janji Allah di ayat ini, ya, janji Allah adalah lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ya. Nah, untuk memahami ini harus dipahami pertanyaan retoris oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pembukaan surat. Ya, jadi di ayat pertama dari surat Al-Ankabut. Itu kita pahami supaya kita memahami secara tepat apa yang ada di surat di ayat penutup, yaitu ayat 69 tadi. Di ayat pertama Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Ya. Ini sebuah pertanyaan dari Allah. Apakah manusia mengira ya, an yutraku dibiarkan begitu saja, an yakulu amanna mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun padahal mereka tidak diuji, tidak dicoba, tidak diberikan ujian atau coba. Kemudian Allah menegaskan walaqad fatannal ladzina min qablihim. Orang-orang beriman sebelum mereka sudah diuji oleh Allah. Dari ujian itu maka fal ya'lamannallahu alladzina shadaku, Allah akan sungguh-sungguh mengetahui siapa di antara orang-orang yang sudah menyatakan diri beriman itu yang shadaku sungguh-sungguh beriman, wala ya'lamannal kadzibin, dan juga Allah akan mengetahui siapa di antara yang menyatakan dengan mulutnya beriman itu tapi sebenarnya mereka bohong. Jadi ujian-ujian keimanan ini adalah suatu keniscayaan. Karena dengan ujian itu akan tampak siapa orang yang sungguh-sungguh beriman dan siapa orang-orang yang hanya pura-pura beriman atau beriman tapi tidak dengan sungguh-sungguh. Tentu ini sesuatu yang berat. Para sahabat pun ketika mendengar ayat ini merasakan betapa berat ujian keimanan. Karena iman itu dibayangkan adalah sebuah amanat yang harus diemban oleh orang beriman. Iman itu kunci surga. Miftahul jannah. Tapi iman tidak cukup hanya diucapkan. Iman itu ada biayanya dalam tanda petik. Artinya apa? Dalam pernyataan iman itu ada amanat yang harus ditanggung. Ada perjuangan yang minta pengorbanan. Ada ujian yang memerlukan kesabaran. Maka keberatan di dalam hati orang-orang beriman atas pernyataan Allah ini. Maksudnya keberatan itu bukan menolak tapi merasa berat. Ya, ujian Allah itu. Maka Allah menjawab di penghujung surat Al-Ankabut dengan mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjihad di dalam Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Ya. Nah, ini mengandung arti bahwa supaya kita itu diberi petunjuk oleh Allah jalan-jalan kebenaran, ya, jalan-jalan menuju iman yang sungguh-sungguh, maka kita harus melakukan jihad. Ya. Namun pertanyaannya, kan ada berbagai bentuk jihad. Nah, jihad mana yang dimaksudkan dalam ayat ini? Surat Al-Ankabut ini termasuk surat Makkiyah. Berarti turun sebelum hijrah. Dalam periode ini, artinya selama berada di Mekah 13 tahun, belum ada perintah jihad dalam arti perang. Fokus dari Nabi Muhammad SAW di periode Mekah adalah akidah, membangun akidah. Maka jihad yang dimaksud dalam ayat ini terutama adalah jihad fi al-ma'rifah tadi. Jadi usaha yang sungguh-sungguh untuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua barangkali bisa ditambahkan jihad fi dakwah, yaitu suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk melakukan dakwah. Karena dua hal itu yang menjadi fokus dari Nabi Muhammad SAW dalam periode Mekah. Dan jihad fil ma'rifah, jihad untuk mengenal Allah itu lebih bersifat individual. Ya. Maka siapa yang bersungguh-sungguh dan dengan hati yang tulus ingin mengenal Tuhannya, ingin menemukan kebenaran sejati, ingin mengenal Allah yang sebenar-benarnya, pasti Allah akan membukakan jalan-jalannya ya, untuk mencapai apa yang diinginkan itu. Nah, para hadirin dan jamaah sekalian,
Mari sekarang kita memahami jihad fil ma'rifah tadi. Jihad mengenal Allah. Mungkin lebih banyak digunakan di sini istilah mujahadah. Itu ada berbagai bentuk. Ya. Jadi jihad al-ma'rifah adalah usaha sungguh-sungguh untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui berbagai cara. Kita akan sebutkan beberapa contoh. Yang pertama adalah untuk mengenal Allah itu kita harus mengingat dan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah di alam semesta. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 191, Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang menyebut dan mengingat Allah baik ketika dia berdiri, duduk maupun sedang berbaring. Artinya selalu ingat dan menyebut Allah dalam semua keadaan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan, merenungkan, bertafakkur tentang ciptaan Allah di langit dan di bumi. Jika itu dilakukan maka akan sampailah pada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, Engkau tidak ciptakan semua ini batilan, sia-sia. Subhanaka, maka maha suci Engkau. Faqina adzabannar, dan jagalah kami, jauhkanlah kami dari azab neraka. Di sini kita sudah mulai mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Ya, dengan melihat, mentafakuri, meneliti ciptaan-ciptaan Allah, kita pada sampai satu kesimpulan bahwa Allah itu benar-benar adalah Sang Pencipta yang menciptakan segala sesuatu dan semua ciptaannya itu berguna, berfungsi. Maka kalau ada pertanyaan mungkin di hati seseorang tentang ciptaan Allah, untuk apa Allah bikin ini, untuk apa Allah bikin itu, ini ada satu kesalahan. Oleh karena itu maka kita ucapkan subhanallah, subhanaka. Ya. Maha suci Engkau dari pikiran-pikiran buruk kami. Maka faqina adzabannar, jagalah kami, jauhkanlah kami dari azab api neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam rangka jihad untuk mengenal Allah adalah mujahadah dalam bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tampilkan di sini sebuah hadis agak panjang, hadis qudsi, di mana innallaha ta'ala yaqul, Allah Ta'ala berfirman menurut penuturan Rasulullah, ya ini bukan Al-Quran tapi hadis qudsi. Allah menyatakan man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, artinya orang yang dikasihi Allah, maka faqad adantuhu bil harbi, aku akan izinkan dia untuk perang. Perang melawan orang-orang yang memusuhi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku sukai melebihi apa yang dia lakukan, yaitu melakukan kewajiban-kewajiban ibadah. Ibadah-ibadah yang sifatnya fardu. Ya, wajib. Ini paling disukai Allah tentu. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, kita harus melakukan sholat-sholat fardu dan juga ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Tapi lanjutannya, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Tapi jika hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, ibadah-ibadah sunnah, maka hatta uhibbahu, aku akan mencintainya. Jadi cinta Allah itu kita peroleh, kita dapatkan melalui ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan. Samping ibadah-ibadah fardu tentunya.
Dan orang yang sudah dicintai oleh Allah itu dinyatakan dalam hadis ini, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjadi telinganya yang dia mendengar dengan itu. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengan itu. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan menjadi tangannya yang dengan tangan itu dia akan melakukan sesuatu. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya di mana dia berjalan dengan kaki itu. Ya. Jangan disalahpahami makna dari hadis ini, maksudnya adalah ketika orang sudah dicintai oleh Allah, maka segala yang diucapkan, segala yang didengar, segala yang dilihat, ya, gerakan-gerakan tangannya, langkah-langkah kakinya, itu semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan mungkin dia akan diberi ya, pengetahuan langsung dari Allah tentang sesuatu yang tidak mungkin diketahui oleh umumnya manusia. Wa in sa'alani a'taituhu, orang seperti ini tadi kalau dia minta pasti akan aku beri, kata Allah. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu, kalau dia minta perlindungan dariku, aku juga akan melindunginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi dengan dengan ibadah-ibadah fardu diperkuat dengan ibadah-ibadah sunnah, ya, tentu bertambah banyak, bertambah kuat, bertambah khusyuk, bertambah berkualitas ibadah-ibadah kita, tentu kedekatan kita kepada Allah itu juga akan lebih jauh atau akan lebih dekat lagi kepada Allah dan lebih dicintai oleh Allah, dan bimbingan Allah kepada semua gerakan kita itu akan nyata sehingga kita bisa berjalan, kita bisa melakukan suatu tindakan, kegiatan, keputusan, itu semuanya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini adalah hal kedua dalam kita melakukan mujahadah dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini termasuk jihad al-maqasid tadi itu. Cara yang ketiga adalah melakukan ihsan dalam ibadah. Ya. Ihsan itu dikatakan oleh Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah dengan kesadaran seolah-olah melihat Allah. Tapi kalau tidak bisa, ya meyakini bahwa Allah itu melihatnya. Jadi meningkatkan kesadaran kita di dalam beribadah. Seolah-olah kita melihat Allah. Paling tidak kalau tidak bisa itu kita meyakini dan menyadari Allah sedang melihat kita. Tentu ini akan meningkatkan kualitas dari ibadah kita. Maka ihsan itu disebut tingkat tinggi paling tinggi dalam beragamaan. Jika dibandingkan dengan iman dan ihsan dan Islam. Jadi ada Islam, iman, ihsan. Ini merupakan suatu tahapan atau suatu tingkatan. Ya, maka mujahadah yang kita lakukan supaya kita memperoleh petunjuk jalan-jalan Allah tadi itu, salah satunya adalah dengan meningkatkan ibadah kita menjadi tingkat ihsan, yaitu seolah-olah kita melihat Allah atau yakin bahwa Allah melihat kita. Dengan keyakinan seperti ini, maka insya Allah ibadah kita menjadi lebih berkualitas. Yang keempat adalah melakukan tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa, atau tazkiyatul qalbi, mensucikan hati. Saya ambil salah satu pengertian dari tazkiyatun nafsi menurut Imam Al-Ghazali adalah mengangkat jiwa tahap demi tahap, derajat demi derajat, tingkatan demi tingkatan, dari buruk menjadi baik, kemudian melewati tingkatan-tingkatan kebaikan, sampai ke tingkat kemuliaan manusia yang paling utama. Maka hasilnya adalah dari nafsu ammarah bisu, meningkat menjadi nafsu lawwamah, dan terakhir nafsu mutmainnah. Ini menurut Imam Al-Ghazali.
Dalam perspektif tasawuf, pensucian jiwa atau pensucian hati itu melalui 3 tahap. Yang disebut dengan pertama at-takhalli, artinya mengosongkan hati dari kotoran dan penyakit. Setelah itu at-tahalli, mengisi dan menghiasi hati dengan kebaikan-kebaikan. Sampai pada akhirnya at-tajalli, menampakkan sifat-sifat ilahiyah dalam perilaku. Nah, ini adalah proses juga untuk jihad maqasid tadi. Jihad untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuju kepada pensucian jiwa yang akan melahirkan sifat-sifat ilahiyah dalam perilaku kita. Ya. Nah, ini yang bisa kita baca dari apa yang dilakukan oleh para ahli tasawuf. Ya. Berikutnya, jihad atau mujahadatun nafsi itu artinya adalah membawa jiwa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita ingat istilah jihadun nafsi. Ya. Ada jihad, perang, tapi kata Rasulullah ada jihad yang lebih besar yang namanya jihadun nafsi. Yaitu perang melawan nafsu, perang melawan diri kita sendiri. Ya. Jadi jihadun nafsi atau mujahadatun nafsi adalah suatu upaya untuk membawa jiwa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Mengerahkan segala kemampuan untuk menjalani ketaatan. Menundukkan jiwa agar tidak mengikuti keinginan-keinginannya. Ya. Jadi nafsu manusia itu tidak pernah habis. Keinginan-keinginan dari waktu ke waktu terus bertambah. Ya. Bertambah tinggi gajinya, keinginannya bertambah banyak. Ya, godaan-godaan untuk memuaskan nafsu dalam kehidupan modern ini luar biasa. Ya. Maka disinilah perlu jihadun nafsi. Jihad melawan keinginan-keinginan nafsu. Ya. Mujahadatun nafsi ini bisa dilakukan melalui pertama isti'adzah dan taubah. Ya. Kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kita melakukan taubat. Ya. Istighfar, taubat. Kemudian kita merasakan muraqabah, merasakan pengawasan Allah. Yang ketika kita berpuasa, dalam arti kita mengendalikan diri. Berikutnya kita menjauhkan dari faktor-faktor negatif. Ya, kita hidup di lingkungan yang tidak steril. Kita hidup di lingkungan yang penuh dengan godaan-godaan dan faktor-faktor yang bisa membawa kita mengikuti hawa nafsu dan kehilangan akal sehat. Ya. Oleh karena itu maka kita harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Hendaklah kita lebih suka memberi daripada menerima. Ya. Kalau kita ini selalu tangan di bawah, maka kita tidak akan bisa beramal baik, bahkan kita cenderung akan memelihara sifat kebakhilan dan asyuh. Asyuhu itu lebih dari bakhil, ya. Yaitu orang yang lebih suka menengadakan tangan daripada menyumbangkan sesuatu, memberikan sesuatu kepada orang lain. Ini jihadun nafsi. Kemudian menguatkan ilmu dan hikmah. Kita ikuti pengajian-pengajian, kajian-kajian. Ya, ini semua adalah juga dalam rangka kita jihadun nafsi. Jihad melawan diri kita sendiri. Hadirin Bapak Ibu dan saudara sekalian, kemudian sedikit saya tambahkan ini jihad di jalan dakwah. Ya, karena Rasulullah SAW pada 13 tahun pertama di Mekah itu ya memperkuat akidah umat, tapi juga mengajak mereka untuk berdakwah. Ya, bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, ini yang dialami oleh para nabi dan rasul, para pejuang dakwah sepanjang masa. Ya. Pejuang dakwah itu harus ikhlas lillah dan limardhatillah. Yakin terhadap kebenaran yang diperjuangkannya.
Jangan ragu. Ya, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jangan ragu terhadap kebenaran dari Allah dan itu yang kita dakwahkan kepada manusia. Yakin terhadap dukungan dan pertolongan Allah. Jangan pernah putus asa ketika menghadapi kesulitan. Siap menghadapi berbagai resiko perjuangan termasuk resiko peperangan. Jadi perang itu bukan tujuan. Perang itu bahkan bukan alat dakwah. Perang itu hanya untuk mempertahankan dakwah. Supaya jalan dakwah tetap terbuka. Ketika jalan dakwah tertutup, disitulah kita diperbolehkan untuk terjun ke medan peperangan. Itu namanya jihad juga ya. Nah, menyerahkan hasil perjuangan dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya mengajak, tapi Allah lah yang akan menentukan hasilnya. Jalan dakwah bukan jalan yang bertabur bunga dengan hamparan karpet merah. Ya. Kekalahan dalam satu pertempuran bisa jadi jalan kemenangan dalam peperangan. Kegagalan dalam satu episode bisa jadi pembuka kesuksesan pada episode berikutnya. Maka jika jihad dakwah dilakukan dengan segala kesungguhan, pasti Allah akan membukakan jalan-jalannya yang tidak terkirakan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang terakhir, siapa yang bersungguh-sungguh dalam Allah akan dibuka baginya jalan-jalan Allah. Barang siapa bersungguh-sungguh menuntut ilmu, Allah akan membukakan untuknya khazanah ilmu. Barang siapa yang beramal dengan ilmunya, Allah akan membukakan baginya jalan-jalan ilmu. Barang siapa menangani pengobatan pasiennya dengan sungguh-sungguh, Allah akan membukakan jalan kesembuhan baginya. Barang siapa yang meluangkan waktu untuk mendidik generasi penerus, Allah akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan lempang untuk itu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Sementara saya kembalikan kepada moderator, Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Fuad Effendi atas paparan tadi yang cukup jelas tentang bagaimana kita bisa membedakan antara jihad fillah dan jihad fisabilillah dengan tafsir surat Al-Ankabut. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah yang ada di PDM maupun di Zoom meeting, silakan disampaikan. Monggo. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diterangkan bahwa jihad itu lebih mendekatkan kepada Allah, yang dikatakannya adalah iman. Ini berkaitan dengan tema yang kemarin. Dan kami mau bertanya pada Pak Ustaz, dan ada dikatakan bahwa tingkat keimanan itu nanti ada akan mendapatkan jihad Allah. Nah, sementara keimanan bukan ada tingkatan antara turun naiknya iman itu pasti ada. Apakah dalam kondisi iman yang turun itu akan juga mendapatkan jihad Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan jihad di jalan Allah, kebetulan komunitas lingkungan kami itu bisa dikatakan Islam Afgan, sehingga pada momen-momen tertentu itu diadakan semacam ritual kebudayaan. Satu sisi budaya tahlilan atau budaya ibadah di musola atau masjid itu juga dilakukan. Apakah itu juga termasuk apakah dalam melaksanakan ritual yang agama itu akan menghargai ibadah yang dilakukan di musola atau di masjid-masjid atau tahlilan itu sendiri? Mungkin itu. Ya, baik. Ya, pertanyaan pertama, memang Rasulullah SAW sendiri menyatakan bahwa iman itu yazidu wa yangkus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Istilah kita sekarang itu fluktuatif. Ya. Kadang naik, kadang turun. Itulah yang namanya dinamika dalam
kehidupan beragama untuk setiap orang. Kita pasti akan mengalami itu. Ya. Kalau kita banyak berbuat kebaikan, maka iman kita akan meningkat. Sementara kalau kita berbuat keburukan, maka iman kita akan menurun. Ini akan dialami oleh setiap orang. Ya. Tapi setingkat apapun iman seseorang itu pasti akan dia memperoleh sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus mensyukuri bahwa kita sudah menjadi orang beriman. Dengan kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kita sudah berubah dari yang kafir menjadi mukmin. Dan ini nikmat yang paling besar. Nah, kewajiban kita adalah meningkatkan terus iman kita itu. Ya. Dengan menyadari bahwa di dalam kehidupan dunia ini banyak sekali godaan-godaan, ujian-ujian, dan disitulah kita meningkatkan iman kita dengan berbagai cara yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Ya. Ketika kita melakukan suatu keburukan, berarti iman kita berkurang. Bagaimana cara kemudian kita meningkatkan? Kita imbangi dengan perbuatan baik. Ya. Karena al-hasanat itu yudhibnal sayyi'at. Perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Berarti ketika kita melakukan suatu kesalahan, kemudian kita beristighfar, bertaubat kepada Allah, dan kita teruskan dengan melakukan satu amal kebaikan sebagai pengganti atau penutup dari apa yang sudah dari keburukan yang kita lakukan dan kita sesali, maka insya Allah kita akan meningkat lagi iman kita. Ya. Jadi di dalam surat Al-Furqan kan dikatakan orang-orang yang sudah melakukan suatu dosa besar pun, tapi ketika mereka kemudian amanu wa amilus sholihat, ya, dia kembali menguatkan imannya dan kemudian diikuti dengan amal-amal kebaikan, maka faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan mengganti keburukan-keburukan mereka itu dengan kebaikan. Ya. Jadi kita tidak boleh pesimis ya dalam hidup ini, karena Allah itu selalu akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang memang ingin mendapat petunjuk. Ini yang pertama. Yang kedua yang diceritakan tadi adalah suatu fenomena yang nyata di tengah masyarakat. Ya. Tentu ini medan dakwah kita. Dan dakwah itu memang memerlukan suatu kesabaran, sekaligus juga memerlukan kebijaksanaan atau hikmah dalam menyampaikannya. Ya. Sampai tinggal di kampung yang sama dengan saya tahu itu. Ya. Maka yang kita lakukan adalah memberikan penyadaran sedikit demi sedikit, dan saya kira itu berhasil ya, meskipun pelan ya. Nah, yang memegang peran di sini justru sebenarnya adalah para pimpinan. Makanya bagaimana kita memberi kesadaran kepada pimpinan ini sangat perlu. Ya. Di masyarakat itu ada momen-momen atau saat-saat pertemuan yang banyak sekali. Ya. Ada yang namanya tahlilan, ada yang namanya khataman, ada yang namanya yasinan. Ya. Kalau ibu-ibu itu ada tibaan dan sebagainya, itu kan di kampung kita ya. Nah, itu enggak usah kita cela, enggak usah kita persoalkan, karena kita cela pun mereka tetap akan melakukan. Yang bisa kita lakukan itu antaranya adalah mengisi justru acara seperti itu mbok ya diisi dengan hal-hal yang sifatnya penambahan ilmu, bukan sekedar ritual. Nah, ini yang ingin saya perjuangkan itu seperti itu antara lain. Dan saya sudah pernah melakukan di situ ya. Saya dulu diundang khataman. Ya, saya datang. Saya diminta untuk tidak pernah di situ ada ceramah, tidak ada. Tapi ketika saya khutbah Idul Fitri di Masjid Darussalam itu, saya justru puji, alhamdulillah kampung kita ini orang cinta Al-Quran luar biasa, antara lain dengan khataman, kan gitu ya.
khataman itu baik, tapi ada yang lebih baik, saya bilang. Kalau mau pahala lebih besar, setelah khataman itu mau ada 1-2 ayat yang dibahas. Gitu ya. Nah disitulah kita memasukkan itu. Ternyata setelah saya khutbah Idul Fitri itu, bulan berikutnya saya didatangi oleh koordinator khataman itu. Ya, minta supaya saya mengisi 1-2 ayat ya, tafsir dari apa yang kita baca. Ya. Seandainya saya katakan khataman itu enggak ada gunanya, khataman itu macam-macam ya bisa. Tentu tidak akan terjadi seperti itu. Jadi itu kita hargai dulu ya. Syukur-syukur kemudian mereka kemudian sadar dan saya kemudian minta kita untuk melaksanakan apa yang kita sarankan ya. Dan itu alhamdulillah berjalan 3 tahun. Saya mengisi setiap minggu ketiga waktu itu. Tapi setelah 3 tahun karena koordinatornya ini meninggal dunia, enggak ada yang meneruskan. Nah ini satu contoh Mas. Jadi memang perlu dakwah itu perlu untuk sabar dan yang penting juga adalah hikmah, bijak. Ya. Saya kira ini jawaban saya. Oke. Ini ada 3 pertanyaan Ustaz, dari peserta Zoom meeting. Ya. Ya. Yang pertama dari Bapak Suprayitno. Assalamualaikum Ustadz. Mengapa pandangan umat Islam berbeda-beda pahamnya tentang arti jihad? Bahkan ada yang memahami arti jihad secara sempit atau khusus. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ya. Ya, kembali kepada kemalasan kita untuk menuntut ilmu. Ya. Satu itu. Ya. Yang kedua, kita membaca ayat atau hadis itu tidak komprehensif, tidak menyeluruh. Satu ayat itu tidak bisa dipahami secara berdiri sendiri. Dia harus dihubungkan juga dengan ayat-ayat yang lain dalam satu tema. Kalau kita mempelajari itu secara komprehensif, menyeluruh, utuh, ya, maka kita akan menemukan pemahaman yang benar. Ya. Soal jihad tadi misalnya, sebenarnya kalau kita mau baca satu ayat saja, ya, dalam surat Al-Hujurat, ya, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika mushadiqun, yaitu mereka yang berjihad dengan harta dan dengan jiwa fi sabilillah. Nah, jadi jihad itu bukan hanya perang. Jihad dengan harta itu malah disebut pertama. Jahadu bi amwalihim baru bi anfusihim. Ya. Jihad bi anfusihim itu juga bermacam-macam. Jihad dengan tenaga itu juga jihad bi anfusihim. Jihad dengan pikiran itu jihad juga bi anfusihim. Ya. Baru kalau diperlukan jihad dengan nyawa. Ya, itu kalau ada musuh yang memang menyerang kita. Ya, kalau jihad itu diartikan hanya perang, kita berarti setiap hari cari musuh untuk perang. Dan itu bukan merupakan ajaran kita, bukan ajaran Islam. Ya. Jadi perlu ayat itu difahami secara komprehensif. Ya. Ada ungkapan dalam bahasa Jawa yang saya kira bagus ya, yaitu perjuangan itu adalah bondo, bau, bondo, pikir, nek perlu sak nyawane pisan. Jadi berjuang itu adalah dengan bau, artinya dengan tenaga. Yang kedua dengan bondo, dengan apa? Harta. Yang ketiga pikir, jihad dengan pikiran. Baru nek perlu sak nyawane pisan. Kalau mau diperlukan, kita pun siap jihad dengan mengorbankan nyawa kita. Nah, di situ pemahaman yang komprehensif, saya kira ini istilah dalam bahasa Jawa yang harus kita sosialisasikan. Bau, bondo, pikir, nek perlu. Nek perlu ini penting ya, kata nek perlu sak nyawane pisan. Nah, saya kira itu. Ya, jadi mengapa kok terjadi pemahaman yang sempit? Ya karena dia tidak mau memperluas pengetahuan dan wawasannya. Iya, yang kedua Mas.
Berikutnya. Assalamualaikum. Ini dari belum namanya. Kiat apa yang jitu dalam berjihad dalam kondisi pandemi ini, Ustadz? Berikutnya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang meninggal saat berjihad dikatakan syahid. Pandemi COVID menyebabkan meninggalnya sebagian orang. Kondisi pandemi juga termasuk jihad bagi kami semua. Dan yang meninggal apakah juga termasuk syahid? Ya, ya. Jihad di masa pandemi ya terbuka lebar dalam berbagai medan ya. Tergantung pada diri kita masing-masing ya, sesuai dengan kemampuan. Para dokter yaitu berjihad dengan ilmunya, dengan tenaganya membantu para orang-orang yang sakit. Kita yang guru ya berjihad dengan ilmu kita. Tetap kita tidak berhenti untuk mengajar dalam situasi apapun, berdakwah juga demikian. Jadi di situasi apapun termasuk dalam masa pandemi ini, ya berbagai macam bentuk jihad itu terbuka lebar. Termasuk jihad bi amwalihim dengan harta. Banyak orang-orang yang perlu kita tolong. Kalau mereka yang sakit terkena COVID-19 sudah ditanggung pemerintah. Ya. Tapi orang-orang yang karena COVID ini kemudian kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, itu medan jihad kita. Yaitu jihad bi amwalihim tadi, jihad dengan harta. Jadi kita mencari peluang-peluang jihad yang banyak sekali. Ya. Saya bersyukur saya di lingkungan saya itu ada anak-anak muda yang selalu mencari mana saudara-saudara kita yang tidak bisa makan. Mana saudara kita yang harus nganggur sekarang tidak bisa bekerja. Ya. Mana saudara kita yang terkena COVID harus isolasi di rumah. Ya. Maka ini kita perhatikan. Oh, yang sakit tidak bisa keluar harus di rumah, kita kirim setiap pagi bahan makan. Misalnya, ini jihad. Ya, saudara-saudara kita yang biasanya berdagang, ini nggak bisa berdagang, maka dicarikan solusi. Ya, kita cari donatur-donatur para dermawan. Sehingga ada, saya lihat misalnya di kampung saya itu anak-anak muda yang setiap sore itu membagikan nasi ya, kepada orang-orang yang menurut pengamatan mereka memerlukan itu. Ya, baik itu di luar desa maupun di dalam. Jadi ini banyak sekali bentuk-bentuk jihad yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Ya. Adapun pengertian syahid, ya syahid itu tentu ada dua macam. Ya, syahid yang sudah pasti itu adalah kalau dia mati di dalam peperangan, ya, melawan orang-orang kafir. Ya. Itu pun tidak pasti juga. Ya, mengapa? Semuanya tergantung kepada niatnya. Ya. Ada orang-orang yang berjihad di masa Rasulullah, ya, sangat berjasa menurut pandangan para prajurit pada waktu itu, tapi oleh Nabi dikatakan huwa finnar. Dia tidak termasuk syahid yang masuk surga. Mengapa? Karena dia berjihad bukan untuk menegakkan kalimat Allah, tapi dia berjuang ikut perang itu karena dendamnya kepada orang-orang tertentu yang kebetulan pada waktu itu menjadi musuh umat Islam. Ya. Jadi syahid di dalam peperangan itu pun masih tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ada syahid yang di luar peperangan. Ya. Ini ada hadis yang menerangkan misalnya orang yang ditimpa penyakit-penyakit tertentu. Ya. Ya. Sedangkan orang-orang yang meninggal karena penyakit COVID ini, ya sebagian ulama mengatakan itu termasuk syahid juga. Tapi syahidnya beda dengan syahid dalam peperangan ya. Tapi sekali lagi juga tergantung. Ya. Kepada orang itu sejauh mana dia selama ini memang sudah menjadi orang yang betul-betul beriman apa tidak. Ya, kalau orang tidak beriman ya bukan mati syahid. Sangit kata orang sekarang ya. Jadi semuanya itu tergantung kepada banyak faktor. Faktor niat sangat menentukan.
Orang yang mati dalam suatu bencana misalnya, itu ya tergantung. Ya. Kalau dia orang beriman, maka ya mudah-mudahan dia akan termasuk orang yang mati syahid. Tapi orang yang tidak beriman tentu tidak. Jadi saya kira penilaian terhadap syahid ini kita itu hanya bisa kira-kira. Yang tahu persis siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin itu. Ya, terakhir. Ini yang pertanyaan terakhir ini. Agak panjang ini. Assalamualaikum Ustadz. Di musim pandemi ini kita sebagai guru banyak sekali tekanan dari wali murid untuk anaknya didampingi gurunya. Sedangkan kita tidak ingin anak sakit hanya karena belajar dengan gurunya. Di sini rasa berdosa kita. Di sisi lain kita mengikuti peraturan dan di sisi lain kami merasa tidak bisa sepenuhnya mendampingi anak didik. Padahal setiap hari anak diberikan tugas dan wali murid kami beri contoh untuk pendampingannya. Apakah tujuan awal jihad kami ini termasuk jihad syahid? Karena kami tidak bisa sepenuhnya mendampingi anak didik kami. Mohon pencerahan buat kami guru TK. Ya. Ini yang jawab ini mestinya Menteri Pendidikan, bukan saya. Ini. Ya. Ya. Saya punya anak jadi guru. Tapi saya juga punya cucu anak-anak TK dan SD. Ini dua pandangan yang bisa bertentangan. Ya. Guru merasa berat. Ya, dia sudah melaksanakan, ini berat tugas guru ini. Lebih berat daripada masa-masa normal. Ya, toh? Sekarang harus menyiapkan pelajaran itu lebih dari biasanya. Ya. Sementara orang tua juga merasa berat. Ini kan tugasnya guru, bukan tugasnya orang tua. Nah, ini salah satu pandangan yang sebenarnya kurang tepat. Jadi mendidik anak itu juga tugas orang tua, itu yang utama justru. Nah, dalam situasi seperti ini harus ada kerjasama. Orang tua yang tidak terbiasa untuk, atau mungkin tidak punya latar belakang pengetahuan untuk bisa membantu anak dalam pelajaran memang berat sekali. Berat sekali. Tapi ini kenyataan dan dia harus lakukan. Nah, disinilah barangkali orang tua juga sekarang disadarkan. Dengan kondisi ini disadarkan bahwa orang tua juga sebenarnya harus terus belajar untuk bisa membantu anak-anaknya dan untuk bisa mendidik anak-anaknya. Ya. Jadi dalam situasi seperti ini saya kira yang penting kita ikhlas melakukan. Nomor satu ikhlas ini yang penting, baik guru maupun orang tua. Guru ikhlas melakukan apa yang memang harus dia lakukan meskipun berat. Orang tua juga harus ikhlas membantu guru, termasuk mungkin dia tetap harus bayar sekolah. Jangan sampai berpikir ini apa enaknya guru sekarang ini. Ya, tugas diserahkan orang tua, tapi orang tua masih harus bayar sekolah. Ini benar yang salah. Guru itu bukan enak-enak sekarang ini, justru malah apa? Berat. Jadi bayar sekolah itu jangan kemudian dianggap sebagai beban orang tua, tapi itu adalah suatu kewajiban yang memang harus dilakukan karena guru dan sekolah juga melakukan hal-hal yang mereka harus lakukan dan itu tidak ringan. Kalaulah meminta pengurangan uang SPP itu kan biasanya ada di dalam SPP itu sudah ada rinciannya. Ini untuk rekreasi, ini untuk outbound, ini. Nah, hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan itu bisa dikurangi. Sekolah juga harus fair, gitu ya. Ini ada uang outbound, sekarang tidak pernah outbound, ya uangnya dikembalikan aja. Ini untuk rekreasi, tidak bisa rekreasi, berarti uang yang sudah dibayarkan harus dikembalikan. Ini fair. Jadi semuanya itu harus fair, adil, proporsional. Di samping tetap tadi menata niat dengan benar dan terus belajar. Guru maupun orang tua harus terus belajar untuk bisa melakukan tugas-tugasnya, sehingga nanti setelah pandemi, diharapkan orang tua itu lebih peduli kepada anaknya. Ya. Sekarang ini banyak orang tua yang menyerahkan istilahnya pasrah bongkoan kepada guru. Wah, ini juga tidak tepat. Sekarang kita disadarkan, oh ternyata orang tua juga harus berperan.
di rumah. Ya. Ya, bahwa itu berat memang saya mengalami. Saya mengalami karena cucu saya tinggal di rumah dan saya lihat betapa orang tuanya itu berat untuk apalagi orang tuanya juga nyambi guru. Wah, ini berat 2 kali. Gitu. Ya, jadi ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi dengan ikhlas dan dengan ridho. Semuanya kita kembali kepada Allah. Yang penting kita tanam niat yang baik. Kita harus mau bersusah payah demi untuk kebaikan semua. Dan insya Allah ya, hasilnya itu akan kita petik nanti di belakang, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu memberi jalan keluar dari setiap kesulitan.